Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah ala nikmatillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Bagaimana kabar teman dan sahabat semua? Alhamdulillah kita semua selalu diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tak kurang suatu apapun sampai saat dan detik ini. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seseorang yang dilahirkan genap, tapi tentu saja dan perlu saya garis bawahi bahwasanya ini janganlah dijadikan suatu patokan ya, suatu patokan atau diyakini, tapi jadikanlah ini hanya sebatas ilmu pengetahuan dan bertambahnya wawasan kita. Karena bagaimanapun dan apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, itu sudah ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah seseorang yang terlahir di tanggal 20. Bila seseorang yang terlahir di tanggal 20, orang ini sangatlah cocok itu dalam usaha kecil ya, serta berada di dalam suasana keakraban dan protektif, dan lebih banyak bekerja dengan orang lain daripada menanggung semua tanggung jawab itu sendiri. Sebaiknya Anda bekerja sama dengan orang lain, karena Anda ini sering mengalami ketidaktertarikan untuk berkembang dalam usaha yang lebih maju. Jadi itu tadi, suka menekuni barang yang kecil, artinya usaha-usaha kecil. Mereka itu tidak berpikir untuk berkembang lebih besar. Dan biasanya seseorang yang terlahir di tanggal 20 ini itu suka berekspresi lewat tulisan daripada lisan. Mereka ini juga seorang yang sangat simpatik dan penuh kasih sayang. Dari segi pengetahuan yang dimiliki itu kebilang cukup. Sebaiknya mereka ini yang terlahir di tanggal 20 ini mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Dengan berbekal pengetahuan yang mereka miliki, insya Allah sukses menyertai. Baiklah, kita lanjutkan berikutnya, yaitu terlahir di tanggal 22. Terlahir di tanggal 22 itu menunjukkan sosok yang penuh dengan energi ya. Itu seseorang yang terlahir di tanggal 22 ini sosok yang penuh dengan energi yang biasanya itu berfungsi di dua dunia, yaitu di objektif dan subjektif. Dan objektif itu sendiri adalah suatu pandangan atau pengamatan yang berdasarkan dengan fakta-fakta, itu yang bisa diterima akal ya. Sedangkan subjektif itu adalah asumsi atau sebuah pemikiran secara pribadi tanpa bukti tapi dapat diterima. Jadi intuitif yang mereka miliki ini sebaiknya mereka ini berpijak pada impresi pertama yang didapat. Juga orang yang telah pada tanggal 22 ini memiliki misi yang sangat mulia, yaitu utilitarianisme yang sangat universal ya, yang mana mereka ini hanya menyisakan sedikit ruang bagi ambisi pribadinya. Dan coba hindarilah sesuatu yang meragukan atau yang ilegal, karena ini berdampak negatif yang akan Anda terima. Jadi janganlah Anda memaksakan yang Anda tidak yakini. Itulah sedikit gambaran tentang seseorang yang terlahir di tanggal 22. Berikut seseorang yang terlahir di tanggal 24. Lahir pada tanggal 24 ini sosok yang sangat aktif dan selalu berusaha maju untuk berkembang.
Untuk itu tekunilah sebuah bisnis atau properti. Insya Allah ini membawa kesuksesan pada seseorang yang terlahir di tanggal 24. Karena pada dasarnya Anda adalah seorang yang praktis. Mereka ini tidak mementingkan sebuah penampilan, dan orang yang terlahir di tanggal 24 ini juga tidak mementingkan uang atau waktu, tapi suka bermimpi dan cenderung mereka ini melebihkan kesenangan. Tapi mereka juga ini mempunyai bakat alam dalam seni, dan mereka ini juga mempunyai sifat yang domestik secara alami. Mereka juga akan belajar banyak melalui pengamatan diri, pengamatan dari sebuah ego yang ada pada dirinya. Hanya saran, hindarilah depresi serta kecemburuan. Insya Allah sukses buat Anda. Berikut adalah seseorang yang terlahir di tanggal 26. Terlahir pada tanggal 26 itu menunjukkan orang yang sangat introspektif ya, dan cenderung hidup dengan bayang-bayang masa lalu. Dan mereka ini suka membuang hal dan baru akan mengetahui atau membutuhkan sesuatu hal tersebut setelah mereka ini membuangnya. Juga biasanya orang yang terlahir di tanggal 26 ini suka memulai banyak hal atau rencana, tetapi selalu menemui kesulitan untuk menyelesaikannya. Coba jauhi apa yang berbau seni karena kurang begitu cocok. Malangkanlah dengan sebuah keyakinan yang besar dalam bidang politik saja ya. Insya Allah ini membawa kesuksesan bagi seseorang yang terlahir di tanggal 26. Mereka juga mempunyai sifat yang penyayang terhadap keluarga, karena keluarga adalah salah satu yang dimilikinya. Jadi mereka ini sangatlah menyayangi keluarga. Untuk urusan pakaian, orang ini termasuk suka berpakaian yang berwarna cerah, yang menyolok, dengan pakaian yang banyak-banyak aksennya ya, intinya banyak aksen. Tapi sebenarnya tidak terlalu menekan kepuasan pada fisik sih pada dasarnya, dan mereka ini sangat murah hati terhadap sesama. Itulah sedikit gambaran seseorang yang terlahir di tanggal 26. Oke, berikut kita menuju di seseorang terlahir pada tanggal 28. Terlahir pada tanggal 28 menunjukkan sosok yang memiliki kemauan yang sangat keras. Mereka juga ulet dalam sebuah usaha. Mereka itu mempunyai sifat eksekutif atau melaksanakan sesuatu, selalu ingin tampil unggul, dan mereka ini suka berkorban untuk meraihnya. Sayang, mereka ini suka banyak membuang waktu untuk melamun, sehingga menghilangkan kemampuan yang mereka miliki. Hanya sebuah saran, jadi tekanlah untuk melamun dan merasa malas sehingga tidak menguasai dalam hidup Anda. Dan mereka ini merasa menderita bila dikekang atau dibatasi dalam segala hal. Harap diperhatikan, jangan sampai menurunkan idealisme Anda. Sekali Anda mewujudkannya, karena hal ini akan menjauhkan Anda dari sebuah keberhasilan. Itulah sedikit gambaran tentang seseorang yang terlahir di tanggal 28. Berikut genap di tanggal 30, yaitu seseorang yang terlahir di tanggal 30 itu menunjukkan sosok yang sangat vital. Mereka itu suka gugup dan mereka itu jarang sekali sakit. Itu dikarenakan mereka ini mempunyai kekebalan tubuh yang ekstra. Mereka ini juga dihargai dan dihormati oleh orang lain. Dia juga mempunyai sifat-sifat yang setia dan bisa menjadi bestie yang sangat baik, menjadi sahabat yang sangat baik ya. Mereka ini seseorang yang terlahir di tanggal 30 ini bisa menjadi sahabat yang baik. Dan di dalam masalah pekerjaan itu baiknya terjun di dalam bidang pekerjaan yang menyangkut sosial. Contoh itu ya seorang guru dan lain sebagainya yang menyangkut sosial. Tapi mereka juga termasuk orang-orang yang ini nih, orang-orang yang genit itu,
Tapi walaupun genit, mereka itu suka berpikir secara logis ya, secara logika, suka berpikir untuk selalu benar pada dasarnya. Yang perlu dihindari bagi seseorang yang berkelahiran di tanggal 30 ini, itu hindarilah yang berbau gaib bagaimanapun caranya. Entah itu untuk meraih sesuatu atau hanya sekadar senang-senang, tapi saran saya hindarilah yang berbau-bau gaib, karena ini akan membahayakan Anda. Selalu berpikir positive thinking, insya Allah kesuksesan menyertai Anda. Amin ya robbal alamin. Itulah teman-teman semua sedikit gambaran tentang seseorang yang terlahir di tanggal yang jumlahnya genap, dan saya rasa saya cukupkan sekian untuk pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain waktu. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita dalam kehidupan bermasyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.